Welcome back to my channel Hari Sulistyadi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube Hari Sulistyadi Official Fanpage. Malam ini kebetulan saya berada di Kabupaten Semarang. Ya. Kebetulan ada di Kecamatan Bandungan. Nah, bersama seorang narasumber yang keren luar biasa. Nah, malam ini kebetulan saya sowan mendadak atau sidak mendadak di rumah sekaligus tempat usahanya. Nah, teman-teman, sebelum nonton video podcast ini jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Nah, kenapa? Ini narasumber saya ini keren banget. Beliau adalah tokoh muda di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Semarang. Langsung kita kenalan dengan beliau. Monggo, Mas. Nama saya Sutopo Wayudi, biasa dipanggil Yudi. Panggilannya Yudi. Iya. Oke, kita menyampaikan salam rahayu. Waras. Oke, nah teman-teman, kebetulan saya kenal dengan beliau. Saya panggil Mas Yudi aja ya. Yeah. Mas Yudi. Kenal dengan beliau ini beberapa tahun yang lalu sebelum beliau menikah, betul ya? Yeah. Kita ketemu pertama di Sanggar Agung Candi Sabtorengo, Jogja. Nah, waktu itu kita penggalian ya, Mas. Iya. Oke, nah beliau belum segemuk ini dan rambutnya belum ada yang putih. Nah, waktu itu kalau tidak salah Mas Yudi turut serta mendampingi rombongan remaja dari Kabupaten Semarang, betul ya. Nah, seperti biasa kalau tidak salah 1 tahun sekali itu kan kita mengadakan kegiatan ya, Mas, khususnya di Remaja Sabta Dharma ya, secara nasional. Nah, di sana mempertemukan perwakilan pemuda atau remaja dari berbagai daerah. Biasanya kalau belum menikah dijadikan ajang cari jodoh. Tapi biasanya, Mas. Gitu ya. Nah, teman-teman, just info bahwasanya mungkin teman-teman yang ada di luar Kabupaten Semarang ini belum terlalu familiar dengan daerah sini, atau mungkin ada yang sudah sering mendengar istilah Bandungan, kira-kira seperti itu. Tapi Mas, mohon maaf sekali lagi, biasanya kalau saya ngomong aku mau ke Semarang, kemana? Ke atas, ke Kabupaten Bandungan. Pasti ditanya gini, Mas, ayo ngapain? Nah gitu, Mas. Nah, jadi seolah-olah framingnya ini dianggap sebagai apa ya, tempat yang tabu gitu, tempat hiburan malam yang ibarat kata apa ya, puskesmas atau pusat kesenangan mas-mas. Tapi apakah benar, Mas, seperti itu, Mas? Padahal ya saya ketika datang ke sini ya enggak kayak gitu loh. Iya loh. Nah, ceritanya gimana nih, Mas? Kok Bandungan tiba-tiba bisa di framing masyarakat sebagai tempat yang wisata malam khususnya seperti itu? Ya cuman di Bandungan itu ada tempat karaokean kayak gitu. Memang ada. Oke. Jadi kayak hiburan malamnya karaokean. Oke. Cuman banyak sekali wisata di Bandungan selain itu kan. Oke. Misalkan kayak Candi Gedong Songo, terus tempat Selosia. Apa itu Selosia? Itu kayak taman bunga. Oke. Terus pasar Bandungan. Terus kayak di pemancingan, kayak Umbul Sidomukti. Oke, kan terkenal ya Umbul Sidomukti. Wisata alam. Banyak sekali wisata di daerah Bandungan situ. Oke, nah teman-teman, Mas Yudi ini asli Bandungan. Iya. Asli Bandungan di sini ya, Mas ya. Iya. Desa apa di sini, Mas? Desa Jimbaran. Kecamatan Bandungan. Nah, titiknya di mana? Suharno 1. Nah, kalau cari di Google muncul. Betul ya, Mas ya? Iya. Nah, teman-teman, begini ya. Awal mula dulu ketika kalau tidak salah dengar-dengar cerita bahwasanya Bapak pada waktu itu, yaitu Bapak Soeharno kan membabat alas dalam tanda kutip komplek pemancingan di sini. Nah, betul ya, Mas ya. Betul. Nah, itu gimana ceritanya, Mas? Kok tiba-tiba di tempat yang menurut saya relatif dataran tinggi ya? Kok bisa mikir harus ada kolam pemancingan? Itu gimana dulu, Bapak? Oh, ceritanya dulu Bapak itu seorang petani. Petani. Ikan. Oke. Ya, petani ikan.
terus dibina oleh pemerintah, Oke. terus akhirnya ada bantuan untuk membuat kolam. Itu bantuan dari Pemkab Semarang atau kecamatan? Pemkab Semarang. Pemkab Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Oke. Terus? Terus Bapak bikin kolam yang gede. Mm-mm. Terus waktu itu ada kunjungan dari Dinas Perikanan. Oke. Gimana Pak Arno kalau kolam ini dijadikan lomba mancing? Awal-awal seperti itu. Awalnya seperti itu. Oke. Terus akhirnya terlaksana untuk dijadikan lomba mancing itu. Mm-mm. Akhirnya banyak tamu yang berdatangan. Di luar Bandungan ya? Orang luar Bandungan? Ya, kebanyakan tamu dari Semarang. Oh, oke. Nah, akhirnya lomba itu sukses. Mm-mm. Terus akhirnya dibuatlah pemancingan. Awal-awal seperti itu? Ya, awalnya lomba, terus akhirnya dibuat pemancingan. Karena banyak tamu yang penasaran, pengen datang, ini di mana. Iya, iya. Oh, ternyata di daerah Jimbaran. Oke, di titik ini ya, satu ya? Terus Oke. akhirnya dibuatlah kelompok paguyuban yang namanya Paguyuban Pemancingan Ngudi Mulyo. Paguyuban Pemancingan Ngudi Mulyo. Ngudi Mulyo. Iya. Oke, Ngudi Mulyo. Mas, mohon maaf. Waktu itu Bapak sebagai peternak ikan ya? Iya. Atau petani ikan ya? Petani ikan. Itu lahan punya sendiri atau gimana? Atau dikasih orang untuk dikelola atau gimana? Enggak, Awal-awal. itu lahan punyanya sendiri. Punya Bapak sendiri? Iya. Oke. Awal-awal dulu enggak sebesar seperti ini ya? Iya, enggak sebesar ini. Terus akhirnya ramai, terus tetangga-tetangga pada bikin juga. Oh, jadi pionirnya itu pertama Bapak? Iya. Oke. Terus Bapak bikin lagi Suwarno 2, Suwarno 3. Dan seterusnya, Dan bisnis-bisnis seterusnya. Wih, mantap. Iya. Jadi awal mula sejarah kolam pemancingan di Jimbaran, Kecamatan Bandungan itu Pak Suwarno ya Mas Pak ya? Suwarno. Nah ini teman-teman. Diceritain Bapak enggak tahun berapa pada waktu itu? Itu tahun 94. 94 sebelum reformasi ya berarti? Iya, sebelum reformasi. Oke, jadi sudah berapa tahun nih Mas? 30 tahunan? 31 ya. 31 tahun. 31 3 dekade. Dan hari ini di sekitar sini banyak komplek pemancingan. Iya. Oke. Mohon maaf, namanya kok bisa Ngudi Mulyo? Itu dari Dinas Perikanan dulu. Oh, yang ngasih nama memang Iya, Dinas dari Perikanan. Dinas. Oke. Kemudian dijadikan jadwal lomba pancing ya Mas, rutin? Atau gimana? Iya sih. Jadi kelompok paguyuban itu. Kelompok sendiri. paguyuban. Oke, mantap. Sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Sekarang ini, ya. Oke, nah teman-teman, just info bahwasanya Mas Yudi ini, boleh saya sebutkan nama istrinya ya? Adalah Mbak Dwi Utami. Nah, sekaligus Ketua Buan Hayati Provinsi Jawa Tengah. Nah, teman-teman mungkin di Jawa Tengah khususnya sudah familiar dengan nama seorang Mbak Dwi Utami. Nah, tapi siapa sosok di balik orang yang support beliau ini? Nah, kita harus tahu ternyata beliau masih sebagai suami support kegiatan istrinya seperti itu ya Mas ya. Nah, tapi di tengah kesibukan dan rutinitas Mbak Dwi dulu yang juga seorang dosen, betul ya pada waktu itu ya. Kemudian ngurus bisnis, kemudian juga sebagai istri dan ngurusi rumah tangga kira-kira gitulah. Nah, tapi Mas Yudi ini memberikan kerelaan kesempatan kepada istrinya untuk totalitas di sana. Nah, teman-teman, tidak banyak memang pasangan yang bisa full support seperti itu. Nah, tapi kita perlu banyak belajar dari seorang Mas Yudi. Mas Yudi ini sekarang jadi wakil Yasrat Provinsi ya kalau tidak salah. Bendahara. Oh, bendahara Yasrat Provinsi. Mantap. Nah, Mas Yudi ini dulunya just info bahwasanya saya tidak tahu ini tertarik dengan bisnis
langsung atau sempat ikut kerja orang atau gimana Mas ceritanya? Atau tiba-tiba dipaksa Bapak untuk yang notabene kalau tidak salah sudah menyiapkan beberapa aset dan bisnis untuk anak-anaknya ya. Bapak anaknya berapa sih Mas? Anaknya 8. 8. Yang pertama? Saya yang paling kecil. Ini yang paling ragil, yang paling kecil. Sekarang umur berapa Mas Yudi? Ya. Umur berapa sekarang? Sekarang 39. Mau 40 ya ini ya. Ya, Wah, mantap. Kalau yang pertama? Ya, kakak pertama Laki-laki ya kalau tidak salah. perempuan. Oh, perempuan. Oke. Perempuan, laki-laki, terus perempuan semua. Perempuan semua. Iya. Dan terakhir Terakhir laki-laki. Mas Yudi. Oke. Nah, beliau ini gimana sih ceritanya kok tiba-tiba bisa diberi udah nih nyoh PN gitu. Ceritanya gimana Mas? Atau pernah ikut kerja orang dulu atau Ya gimana? enggak. Belum pernah sih ikut kerja orang. Oke. Cuman bapak itu kan udah sepuh. Terus bisnis bapak ya dibagi-bagi ke Anak-anaknya. Oke. Apa saja bisnisnya Bapak? 8 anak. Bisnisnya ya pemancingan ini. Yang utama pemancingan. Ya, terus ada tahu. Tahu. Ya, terus ada ini oleh-oleh. Oke, kuliner ya itu ya. Kuliner. Kuliner oleh-oleh. Terus masih fokus ke pertanian misalkan? Pertanian enggak begitu sih. Enggak begitu. Cuman kalau saya lebih ke peternakan. Mas Yudi ini lebih fokus ke Peternakan. peternakan. Oke. Soalnya bapak kan basicnya peternak. Peternak basicnya. Peternak sapi dulunya. Oh, peternak sapi. Iya. Nah, boleh kasih bocoran nih, Mas Yudi dikasih warisan bisnis apa ini? Dulu saya disuruh ngelola pemancingan ini Oke. sama ngelola sapi. Mengelola kolam pemancingan Suwarno 1 ya? Ya, sama ngelola peternakan sapi. Peternakan sapi. Masih ingat enggak? Masih sekolah atau sudah lulus sekolah atau waktu kuliah atau gimana? Waktu kuliah. Waktu kuliah. Iya. Jadi nyambi ya waktunya ya. Nyambi. Jadi saya lebih tertarik ke peternakan ya. Kalau yang bisnis rumah ini kan dibantu sama istri. Oh, yang oke. lebih fokus ngurusin Iya. istri. Oke. Sedangkan saya lebih ke peternakannya. Lebih seneng atau lebih dirasa lebih mendatangkan cuan atau gimana Mas? Enggak, ya lebih seneng aja. Senengnya ke peternakan. Ya. Emang Oke. basic saya di Peternakan. Oke. Apakah tidak merasa bahwasannya Mas Yudi ini mungkin sering mendengar istilah privilege ya? Privilege atau ya jalur khusus lah kira-kira dibandingkan dengan anak-anak muda yang mungkin harus tertatih-tatih usaha sendiri, harus kerja ikut orang, mohon maaf, atau harus pergi merantau duluan. Nah, Mas Yudi ini punya ibarat kata startnya kan nggak mulai dari nol. Langsung ibarat kata 1 sampai 10 ya beliau di 5 gitulah ya. Nah, itu enggak merasa berat atau enggak merasa bahwa Mas Yudi biasanya anak muda kan sombong Mas. Iya toh, wah, aku usaha nih gitu. Gimana nih Mas? Ya enggak, justru saya lebih enak soalnya yang pertama kan bapak saya tinggal meneruskan aja, tinggal mengembangkan saja. Oke. Terus menambah mana yang Kurang harus ditambah. Mungkin fasilitas-fasilitas yang harus saya tambah kayak gitu kan lebih enak. Iya. Jadi Suwarno jalan lah kalau bapak itu dan kita tinggal menjalankan aja. Itu dulu sudah kolam pemancingan plus rumah makan atau kolam pemancingan doang? Kolam pemancingan dan rumah makan. Dan rumah makan. Iya. Oke. Jadi bisnis peternakannya itu setelahnya ya? Setelahnya. Kalau peternakan, kalau bapak kan dulunya sapi ya. Karena sapi itu saya hitung-hitung kok mepet terus. Harganya naik turun. Oke. Saya pindah ke peternakan kuda. Wah, itu dia, mantap, keren ini. Padahal ya teman-teman, biasanya para pebisnis konvensional itu merasa bahwa sapi ini kan rojo goyo.
atau tabungan yang bisa dijual sewaktu-waktu dan pasti cuan, pasti menghasilkan. Tapi menurut Mas Yudi itu mepet. Menurut saya mepet. Mepet. Kenapa seperti itu, Mas? Harusnya cuan ya, harusnya bisa menghasilkan lebih ya. Iya. Ya itu karena harganya naik turun, terus biaya Perawatan, perawatannya ya sangat tinggi. Iya, hasilnya minim. Merasa minim. Ketika yang saya alami seperti itu karena apa-apa beli sih. Oke. Kan pakannya, mohon maaf Mas ya, pakannya kan sudah tersedia ya. Rumput misalkan, kan mungkin beli dedek doang, iya kan? Iya. Sisa kedelai itu toh, sisa sama kedelai itu toh. Itu Mas Yudi merasa bahwa itu mepet. Ya, soalnya kayak rumput itu kan ya harus ada perawatan rumputnya. Oh, bukan yang liar, tetap. Liar, ya. Terus misalkan sawah lahan untuk rumput ini dibuat pertanian kan ya, menghasilkan juga. Oke. Istilahnya kita ya harus sewa tanah juga untuk persiapan pakan itu. Oh, jadi itu ya. Iya. Aku kira yang seperti orang-orang beli sehari misalkan 20.000 dapat sekian, itu enggak berarti. Enggak. Oke. Jadi maintenance mulai dari kesiapan pakannya ya. Oke. Mungkin itu yang jatuhnya lebih banyak biaya ya Mas ya. Banyak biaya. Nah, teman-teman, tidak banyak anak-anak muda yang bisa mengelola bisnis dari keluarganya, orang tua atau kakeknya. Nah, tapi Mas Yudi ini sebagai generasi, mohon maaf, Soeharto yang kedua ya kalau tidak salah. Iya. Nah, biasanya yang babat alas ini kan generasi pertama. Kemudian yang kedua ini yang mungkin menikmati. Nah, generasi yang selanjutnya mungkin bisa jadi jauh lebih bertumbuh, bisa jadi bisa habis. Gitu. Tapi sebagai generasi kedua, saya bisa melihat bahwa Mas Yudi bukan hanya meneruskan bisnis dari Bapak Soeharto, tapi juga sekaligus ekspansi ke bisnis-bisnis yang lain. Nah, walaupun tidak banyak orang yang tahu bahwa beliau ini banyak bisnis yang tutup. Betul ya Mas ya? Nah, tapi aku pengen tahu nih Mas Yudi, kita sebagai sama-sama warga Sabta Dharma ya Mas, yang mana kita ini diajarkan untuk ya selain berusaha, kita ini juga wajib pasrah, kira-kira gitu ya. Nah, apakah Mas Yudi ini tipikal orang-orang yang selain namanya anak muda ya, fight, kemudian ketika gagal pasrah ya sudahlah, bukan jalan. Mas Yudi seperti apa? Nah, dulu kan saya usaha ini gagal, itu gagal. Banyak sekali usaha yang gagal. Padahal modal tinggal minta. Harusnya gampang. Oke, sebentar. Kita nggak ngutang tapi tinggal minta aja kan. Dan itu pasti dikasih. Ya, waktu itu dikasih. Oke, apa saja sih Mas? Itu aja bisa gagal. Apa saja sih Mas? Saya pernah jual beli mobil. Oke, jual beli mobil. Ya, terus bikin tahu pasar itu. Produksi ya, jadi. Produksi tahu pasar. Terus? Ya itu Mas. Terus yang lain-lain misalkan kayak peternakan lele. Oh, sempat peternakan lele. Itu juga gagal. Oke, mohon maaf, kalau yang mobil gagalnya gimana sih Mas? Kan harusnya minimal cuma 10 juta lah misalkan. Iya toh. Nah, kok bisa gagal gimana? Ya susah aja Mas. Susah aja. Kadang mobilnya nggak laku-laku, terlalu lama. Duit ngendap. Iya. Oke. Kayak gitu. Memang bukan hokinya di situ kan. Bisa jadi. Iya. Walaupun sudah berusaha. Iya. Ya, sempat modal awal berapa pada waktu itu mobil? Ya ratusan juta pasti. Ratusan juta. Oke, dan itu merasa gagal. Saya gagal. Bapak masih hidup pada waktu jual beli mobil? Bapak masih ada. Kemudian yang produksi tahu, mohon maaf, produksi apa? Produksi tahu. Tahu juga ya. Iya. Oke, jadi pabrikasi. Iya. Itu gagal juga. Sebenarnya cuman persaingan di pasar sangat
besar. Sangat besar. Iya. Oke. Terus akhirnya nggak saya lanjutkan. Karena mungkin capek habiskan Iya. waktu. Terus Oke. peternakan kuda ini sempat waktu itu awal-awal itu pernah mati juga. Oh. Terus pernah Iya. gagal juga, ternyata saya beli kuda salah, Oke. ternyata nggak bisa bunting, Oh iya. terus macem-macem problemnya. Jadi ongkos belajarnya itu banyak ya Mas ya? Banyak. Ratusan juta. Ya, terus bapak, oh kalau kamu cari bisnis itu caranya nggak kayak gitu, jangan berambisi gitu kan. Oke, jangan berambisi. Ambisi. Padahal ambisi itu harus ada ya, harusnya ya. Ya. Oke, tapi Bapak menekankan jangan berambisi. Jangan terlalu berambisi. Jangan terlalu berambisi. Iya. Oke. Terus? Tapi sebagai orang muda kan tetap saya punya Iya. Ego ya. ego yang tinggi, Iya. ambisi yang sangat besar. Terus paling pintar sendiri. Merasa paling pintar sendiri. Pintar sendiri ya. Oke, ndak dengar masukan dari orang lain gitu Iya. pada waktu itu. Waktu itu bapak ngasih masukan ya. Nggak begitu saya Dengarkan. respon ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keluar ke telinga kiri ya. Oke. Nah terus begitu saya gagal itu, loh kok saya gagal terus seperti ini gitu kan? Oke. Kok nggak bisa berhasil itu seperti apa? Terus saya akhirnya pasrah mas. Nah begitu saya pasrah, wes misalnya kuda ini ya. Iya. Yaudah saya kelola kuda ini dengan sebaik mungkin. Iya. Pelan-pelan, santai aja. Begitu saya kelola seperti itu, ternyata loh kok dapat untung gitu. Santai. Begitu nggak berambisi, Iya. loh kok baru dapat untung. Gak berambisi malah dapat untung. Saya coba lagi, loh kok untung lagi gitu. Oke. Nah habis itu saya baru teringat kata-katanya bapak. Oh ternyata yang diinginkan bapak seperti ini. Oke. Kita harus, nek orang Jawa kan harus adem ya mas ya. Hatinya Dadanya. Lapang dada, hati dingin. kita harus ulet, Iya. cuman harus berhati dingin gitu. Iya, wis mantap. Oke. Mohon maaf, sebelum kuda itu lele sempat. Lele ruginya kenapa? Pembesaran itu pakannya ya terlalu, Lumayan. Bukan karena lele kanibal. Bisa jadi, bukan. Ya ada kematian, Oke. ada kos pakan yang sangat tinggi. Tapi cepat penjualan bagus kan lele pada waktu awal-awal. Penjualannya murah kayak gitu. Oh, Akhirnya ya iya, nggak berhasil. Terus masuk ke kuda. Kuda itu. Oke, nah, iseng-iseng kita tanya kuda. Awal-awal masuk kuda gimana? Karena ini ya, karena saya udah seneng sama sapi. Untuk peternakan sapi itu, tapi karena sapi itu harganya naik turun itu mas, dan mepet itu, makanya saya beralih ke kuda. Oke, bukan karena, mohon maaf, seperti film koboi, ada peternakan sapi dan wajib punya kuda, enggak ya? Oh, enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Oke. Terus masuk ke kuda. Iya. Oke. Terus kalau kuda kan penjualannya bisa Lumayan ya mas ya. Oke, mohon maaf, kuda ini kan mainannya orang-orang yang berduit, betul ya? Iya. Nah, awal-awal beli kan ceritanya tadi di depan salah beli, betul ya? Salah beli. Nah, salah beli ini dibohongi, dikerjai teman atau memang karena belum adanya edukasi soal kuda? Yang pertama memang belum ada edukasi tentang kuda ya. Jadi asal aku punya duit beli. Iya kayak gitu. Mm-hmm. Terus begitu perawatannya belum bisa yang pasti. Oke. Terus kedua kalinya saya beli sampai Manado sana, ternyata dokumennya kosong semua. Oh, ada surat, ya. Jadi kuda itu ada surat aktenya ya? Aktenya kosong semua. Oke. Terus saya beli lagi,
keliru lagi, banyak sekali belajar di situ. Oke, jadi belajar pada kesalahan. Iya. Oke. Sekarang ya akhirnya bisa dapat kuda bagus. Iya. Udah bisa menghasilkan anak-anakannya. Iya. Yang saya kembangkan kan yang berkualitas itu. Jadi yang premium ya. Premium ya. Jadi pakanannya sama, perawatannya sama. Nanti penjualannya yang berbeda. Mantap. Jadi perlakuannya sama, pakannya sama, ya. Bisa jadi kos biayanya juga sama, tapi nilai penjualannya yang beda. Ini. Jadi mengambil segmen yang berbeda. Iya. Oke. Terus kalau kuda kan nggak begitu banyak pesaingnya ya Mas ya. Iya, karena orang yang main kuda itu beneran harus punya uang. Lu bener tuh Mas ya? Iya tuh. Yang pertama mungkin mohon maaf ya, duit pastilah. Kedua mungkin harus punya lahan, karena kalau di perkotaan punya kuda ini sangat mengganggu tetangga. Harus punya lahan yang khusus. Yeah. Nah, atau mungkin kebetulan Mas Yudi ini tempatnya kan, mohon maaf bukan di perkotaan ya. Yeah. Di pegunungan yang relatif notabene lahannya kan masih gede-gede, besar-besar. Pertama beli kuda, taruh di mana? Sudah disiapkan lahan sendiri atau ya, pasti sudah disiapkan kandang dan lahannya. Oke, jadi satu sama peternakan sapi? Enggak, waktu itu udah enggak berbeda dengan sapi. Oke. Sapi full ditinggal, dijual semua? Kita tinggal. Oke. Begitu kita dapat, ternyata lebih menguntungkan kuda, terus sapi kita tinggal. Oke, mohon maaf, pada waktu awal-awal merintis usaha kuda, Bapak masih ada? Bapak masih ada? Masih. Support? Ya, support juga. Bapak enggak memaksa anaknya, ini Bapak ini untung di sapi loh. Sementara anaknya enggak mau meneruskan peternakan sapi, Bapak enggak merasa kok enggak diteruskan sama si Yudi misalkan? Enggak juga. Soalnya Bapak tahu kalau saya lebih tertarik di kuda. Jadi memberikan kebebasan agar anak-anaknya nyaman. Iya. Mungkin enggak memaksa untuk kamu harus di sini karena Bapak cuan di sini. Enggak juga. Wih, keren ini. Jadi ambisi muda ini kan biasa ya Mas ya. Iya. Nah, tapi ketika orang tua ngomong atau menyampaikan, sudahlah, jangan terlalu ambisi. Ambisi itu kata-kata yang masih diingat. Sangat ingat dari Bapak. Oke. Ternyata begitu saya praktekkan, hasilnya beneran. Beneran juga terbukti. Itu dia ilmu pasrah ya. Iya. Ilmu pasrah. Masuk di pasrah atau sumelehnya itu? Dua-duanya. Mantap. Mas Yudi. Jadi kuda gimana? Itu juga unik juga Mas. Oke, gimana Mas menurut Mas Yudi? Kan kalau orang Jawa ada katuranggan. Itu gimana katuranggan, jenis-jenis? Iya, ciri-ciri kuda itu ada katuranggannya. Jadinya kuda harus dipilih yang bagus lah, yang katuranggannya bagus. Menurut Mas Yudi, spesifik bagus itu apa? Apakah hasil dari kuda yang pernah juara atau gimana, atau tampilan kulitnya bagus gimana Mas? Ya dari terahnya dulu. Keturunannya dulu ya. Ya terus anatominya, dari fisiknya ya, kayak gitu. Terus ada katuranggan, kalau orang Jawa itu kuda yang usrane kayak gini nggak kepake misalkan. Itu yang saya nggak paham sama sekali Mas. Ini bisa dijelaskan Mas, gimana? Misalkan kalau kuda Jawa kan, kuda impor ini kan bebas ya, nggak ada kayak gitu. Oke. Tapi untuk kuda Jawa itu ada mistiknya gitu loh, katuranggannya. Oh iya, jadi ada nyoninya gitu. Iya. Oke, itu yang saya enggak paham. Makanya saya nggak piara kuda Jawa, kuda sandal itu enggak. Itu alasannya? Iya. Kuda sandal. Itu bedanya dengan kuda yang di Bima? Kuda lokal itu. Itu di Bima termasuk, kuda Lombok itu termasuk lokal? Termasuk kuda lokal. Pantesan ketika pertama kali saya diajak ke peternakan kudanya, waktu itu ya Mas ya, beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu,
Saya tanya, Mas, ini kuda Sumba ada enggak? Nah, kayaknya ada tapi dikit ya. Waktu itu ada. Ada. Nah, saya tanya, Mas berapa harganya? 25 jutaan atau 30-an? Enggak ada, masih gini. Diketawain aku. Karena beberapa teman saya yang pelihara kuda menyampaikan ya kira-kira harganya paling murah seperti itu. Dikirim dari Lombok plus dokumentasinya gitu Mas ya. Yeah. Plus dokumennya. Nah, tapi Mas Yudi memilih tidak bermain di segmen itu dengan alasan sengaja atau nggak hoki atau gimana? Ya satu kurang hoki ya, karena kan kalau kuda lokal itu penjualannya susah, ya murah gitu loh. Oke. Perawat ya kita bahas tadi perawatannya sama, tapi penjualannya yang berbeda. Iya. Kalau yang kita piara itu kuda-kuda impor kan berbeda. Penjualannya bagus. Tapi soal makanan, apakah kuda import mau dengan rumput lokal? Sama sih. Sama mau ya. Mau juga. Oke, mantap. Yang paling bagus dari yang Selandia Baru itu ya? Dari New Zealand ya. New Zealand. Boleh dikasih bocoran harganya berapa? Lumayan. Ya lumayan. Wih, mantap. Nggak nutut. Kayaknya nggak nutut. Jadi main kuda segmen yang high class atau premium ini berarti orang-orangnya khusus. Betul ya? Bisa jadi ya ibarat kata duit nganggur lah. Iya Mas. Terus akhirnya Mas Yudi berada pada komunitas yang mungkin bisa jadi berbeda dengan beberapa pejabat, bos-bos. Ini beneran atau enggak Mas? Ya secara tidak langsung seperti itu. Secara tidak langsung seperti itu. Iya. Oke, saya baca literasi soal kuda Mas. Pacuan kuda yang paling unggul atau paling bagus sepertinya di Salatiga, betul ya? Kuda pacu. Iya, pusatnya di Salatiga. Pusatnya di Salatiga. Dari sini kan tidak terlalu jauh ya, mungkin 1 jaman ya. Ya setengah jam. Setengah jaman ya. Orang di Salatiga tahu kalau Mas Yudi pelihara kuda bagus. Ya banyak yang tahu sih. Banyak yang tahu. Iya. Tapi segmen di sana kan beda. Di sana kuda pacuan. Kuda pacu. Nah, kalau Mas Yudi untuk kuda yang Ya kuda pacu juga. sama kuda pacu tapi high class. Ya rata-rata sih. Rata-rata high class. Oke, iya. Ya mantap. Terus yang dicari sebenarnya kuda pacu, mohon maaf Mas ya. Kalau lomba kuda pacu ini kan hadiah relatif menurut saya ya. Kalau dibilang banyak, ya banyak. Kalau dibilang sedikit, yang boso Jawa niku nggak sobut karo biaya penanganannya gitu loh. Iya kan. Tapi apa yang dicari? Prestisnya atau gimana? Ya itu kan hiburan. Juara satu paling dapat berapa sih? Iya toh. Yeah. Paling 5 juta, 10 juta. Yeah. Apa sih artinya duit segitu misalkan? Kadang-kadang dikasih joki sama perawat cangkul. Terus apa yang dicari? Ya mungkin gengsi juga sih. Gengsi. Yeah. Kalau soal mohon maaf taruhan di luar? Saya kurang tahu. Oke, Mas Yudi tidak masuk ke arah sana. Kalau saya lebih ke breedingnya ya. Apa itu? Ternaknya. Ternaknya. Ya saya fokus ke ternaknya, bukan fokus ke pacunya. Bukan fokus ke pacunya. Bukan. Jadi ketika ada konsumen atau orang-orang yang cari kuda atau kepingin mengkawinkan kudanya, datang ke Mas Yudi. Oke. Nah, intinya kita kuda beranak kita jual gitu aja. Oke. Dari yang terah Selandia Baru itu ya? Iya. Dengan indukan lokal pun tetap bisa nilai jualnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena pejantannya bagus. Ya. Oh, oke. Sampai berapa sih Mas? Kawin gitu, jasa kawin gitu? Jasa kawin 8 juta. Kok ketawa? Jasa kawin itu 8 juta. Iya. Jadi mohon maaf, itu cuman butuh spermanya doang ya Mas ya? Iya. Sperma pejantan doang. Kalau misalkan mohon maaf, hamil nggak hamil tetap bayar? Kita garansi ya. Garansi pasti hamil. 3 kali periode kawin itu. Jadi 8 juta itu misalkan hari pertama. Iya. Kawin. Iya. Terus? Kawin 3 kali. Kok
sebulan lagi kok nggak bunting, Oke. kita ulang lagi. Oh. Untuk birahi berikutnya Iya. kok belum, kita USG belum positif, kita ulang lagi Oke. berikutnya. Jadi ada tim dokternya juga ya? Ada dokternya. Mantap. Ini totalitas ini. Tiap hari bisa berapa kali kawin? 2 kali pagi sore. Kok ketawa Mas? Waduh, nggak habis pikir. Itu satu kuda bisa segitu. Jadi menghasilkan 16 juta untuk kawin doang ya Mas? Edan. Gila. Plus kompetitornya nyaris tidak ada. Mas Widi bisa kepikiran seperti itu dari mana sih Mas? Ya itu, saya dulu karena sapi itu. Oh, Karena udah suka sama sapi, terus mau ninggal ke sapi kan berat. terus apa ya yang buat ganti sapi ini, Oke. terus saya pindah ke kuda itu. Iya. Oke. Mohon maaf saya tanya secara spesifik teknis ya tentang pemeliharaan kuda. Pertama terkait dengan orang yang merawat, betul ya? Apakah kuda ini cocok-cocokan? Ya lah, cocok dengan perawat atau plus yang biasanya joki dia. Kemudian soal kontrol kesehatan, ya, khususnya dokter hewan. Ya. Nah, yang pertama apakah ada jodoh-jodohan sih Mas soal si perawat kuda? Misalkan dengan perawat ini walaupun dia suka kuda, tapi ternyata kudanya nggak seneng, ada nggak kayak gitu? Ada juga sih. Jadi Ada juga. orang yang rawat itu yang orangnya misalkan lembut, Perlakuannya. lembut, Oke. dengan tangan yang dingin. Kuda tahu. Kuda tahu Oke. cara Memperlakukan. misalkan ngerawatnya dia lembut, halus kayak gitu. Iya. Kan ada yang perawat juga yang kasar kayak gitu. Oh. Nah, ini kan bikin kuda takut. Nggak Tapi nyaman. kalau lembut kayak gitu kan jelas beda. Jelas beda. Iya. Oke. Jadi Mas Yudi sempat beberapa kali, mohon maaf, menyeleksi orang-orang seperti itu atau biarkan cocok nggak cocok gitu? Kita nyeleksi orang yang belum pernah tahu kuda sama sekali. Memang belum tahu kuda sama Ya, sekali. tapi dia suka binatang kayak gitu. Nah ini biasanya lebih gampang diarahkan gitu. Daripada yang mohon maaf sok Daripada pintar. yang udah pintar di kuda gitu. Oh, bisa Mas Yudi yang diarahkan. Karakter bos ini biasa. Ya, makanya lebih baik yang nggak tahu sama sekali gitu. Iya. Tapi soal untuk dia naik kuda kan nggak semua orang bisa, Mas. Kalau naik kuda kan khusus ya, joki khusus. Joki khusus. Oke. Udah dapat lisensi. Nggak semua orang memang. Nggak semua orang. Oke. Tiap sore dilepas untuk lari. Kita kan nggak pacu jadinya ya kita umbar di Iya, ada lapangan khusus ya. lapangan khusus aja. Oke. Terus soal Jadi kayak di alam bebas gitu. luas berapa meter tuh yang lapangan khusus untuk kuda? Sekitar 2000 meter. 2000 meter persegi. Lapangan doang plus peternakannya. Lapangan doang itu. Ternakannya sama peternakannya 4000. Ya, jadi kalau enggak punya, mohon maaf, enggak punya duit lebih ya berpikir lagi. Mantap. Kemudian soal penanganan kuda ya, Mas. Ya. Dokter hewan pasti ada. Harus ada dokternya memang. Khusus. Iya. Apakah kuda juga nyaman dengan dokter yang dia tahu nyaman dan tidaknya? Kalau dokter kan kita yang milih ya. Kita cocok-cocokkan gitu. Oh, yang punya. Dokter, iya. Yang punya. Oke. Kita pakai dokter siapa gitu. Jadi kok cocok sama dokter A. pegang itu terus. Ya. Oke. Biasanya kontrol berapa sesi sekali? 1 minggu sekali atau gimana? Sesuai kebutuhan aja. Bukan disiplin ya, bukan. Sesuai kebutuhan. Kita sesuai kebutuhan. Oke. Kemudian kalau misalkan soal kawin nih Mas, pejantan ya, kan dengan banyak, ibarat kata dengan betina atau kuda perempuan ya, nggak tahu kesehatannya bagaimana. Nah, apakah ketika pasca kawin
pernah tiba-tiba si kuda jantan ini tiba-tiba sakit atau gimana? Pernah enggak kayak gitu? Belum pernah sih, cuman kita kan juga selektif dulu. Oh, Misalkan, kesehatannya ya, dicek. misalkan kuda itu kok si kuda betina itu kok mencurigakan kayak ada bermasalah kayak gitu. Itu Mas Yudi tahu? Ya kelihatan gitu loh. Oh, kelihatan. Kelihatan. Oke. Coba kita cek dokter dulu, dokter gimana? Oh, dari gerakan kuda, mimik kuda itu juga kelihatan ya Mas ya? Kelihatan. Oh, sampai sedetail itu ya? Iya. Tapi selama ini nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Iya. Karena yang punya memang beneran merawat. Iya. Oke. Ya, ilmu baru itu. dan yang pasti cuannya lumayan. Kalau untuk anak-anak kuda Mas, paling murah itu sampai berapa? Bocoran nih. Itu kan anak-anak kuda ini kan tabungannya Mas Yudi ya, ibarat sapi kan gitu tuh. Paling murah 80. Paling murah 80 juta. Nggak peduli jantan atau betina? Ya jantan lebih murah sih. Jantan lebih murah, Iya. karena nggak bisa melahirkan ya? Atau gimana? Lebih laku betinanya. Oke, jadi jantan itu 80, betina Mungkin bisa lebih. Bisa 100, bisa lebih. Oke, iya. 1 bulan bisa menjual berapa anak-anak kuda? Mohon maaf, itu 80 sampai 100 juta itu umur berapa kuda? Setelah disapih ya, sekitar 6 bulan, 7 bulan. Sudah dapat duit dari harian kawin plus tabungannya Itu per 6 bulan. Sekali mas. Setahun sekali. Setahun sekali beranaknya. Oke. Sekarang punya berapa kuda total? Ini ada 12 ekor. 12 ekor. Dulu kayaknya lebih banyak ya? Dulu lebih banyak. Iya. Sekarang tinggal 12. Tapi sekarang saya kurangi. Selektif. Selektif. Oke. Sedikit aja tapi yang berkualitas. Oh, dulu mungkin ambisi banyak. Iya. Oh, oke. Banyak gitu. Iya. Sekarang yang banyak malah titipan-titipan itu. Oh, terima titipan juga? Iya. Oke. Kan ngawin ke tempat kita terus dititipkan mungkin sebulan, 2 bulan kayak gitu. Oh, itu beda harga tentu. Ya bayar kosnya aja. Oke, biaya kawin pasti Iya. 8 juta. Terus biaya kos untuk perawatan selama 1 bulan. Iya. Oke, kasih bocoran sampai berapa Mas? Itu 100.000 per hari. Per hari 100.000. Iya. Oke. Dan jadi capital gain atau duit banyaknya ini dari memang kuda. Hokimu di kuda ya Mas? Mungkin di kuda. Nah, mohon maaf. Lingkungan kan pasti beda. Bisa jadi pejabat-pejabat. Saya tahu siapa yang datang ke peternakannya Mas Yudi. Ya pejabat minimal ya bupati lah kira-kira gitu. Kemudian pengusaha besar-besar, bisa jadi pengusaha rokok. Saya tidak nyebut mereknya ya. Nah, apakah ada sisi relasi baru dalam next bisnisnya Mas Yudi dalam mengenal orang-orang baru itu menurut Mas Yudi? Atau cuma sekedar ngomongin kuda doang? Untuk sementara ini hanya ngomongin kuda. Lain-lain enggak? Enggak sih. Misalkan kita ketemu ngobrol bareng itu ya soal kuda itu. Jadi mereka curhat kuda ke Mas Yudi? Iya. Oke. Ada juga orang baru tanya-tanya tentang kuda. Walaupun enggak beli, walaupun enggak kawin? Iya, belajar tentang kuda. Oh, oke. Itu ada biaya enggak kalau untuk belajar? Enggak sih. Cuma tanya-tanya doang? Iya. Iya. Kita kan berbagi ilmu aja. Wah, iya. Padahal ongkos belajarnya ini ratusan juta. Salah beli sampai berapa ekor? Ya. Salah beli itu sampai berapa ekor dan berapa tahun? 16 ekor. Waduh. Paling murah misalkan 30-an juta misalkan. Dan bisa lebih. Waktu itu murah-murah sih. Murah-murah. Iya. 20-an. Banyak kuda-kuda lokal. Belajarnya di lokal dulu. Iya. Oke. Ya kita salahnya itu beli lokal-lokal kayak gitu. Kesalahannya gitu. Iya. Oke. Begitu beranak, ada anaknya, kita jualnya aja susah gitu loh. Oh, jadi anak-anak lokal itu belum tentu laku. Belum tentu laku di waktu itu.
Oke. Iya. Jualnya aja susah gitu loh. Walaupun Tapi untuk sekedar yang bagus, Hah? Gampang. dikejar orang terus gitu. Oke. Walaupun untuk mohon maaf untuk sekelas dokar atau itu pun juga enggak laku, Mas. Itu khusus sendiri-sendiri ya? Iya, kurang laku. Kurang laku. Oke. Mantap. Rugi kan kita untuk Biaya perawatan. biaya perawatannya. Terus waktu juga. Iya, waktunya. Oke. Mohon maaf, kuda Selandia Baru atau kuda impor ini kan harganya lumayan. Nah, ya kalau dibilang ya hampir 1 miliar misalkan ya. Nah, Mas Yudi bisa punya duit segitu banyak, apakah jual aset ataukah pinjem bank atau minta bapak atau gimana? Waktu itu kita jual sapi juga. Saya kan peternakan sapi itu. Oh, jadi subsidi apa disilang ya? Ya. Oke, terus? Misalkan 3 ekor sapi, kita belikan 1 ekor kuda. 3 ekor sapi dibelikan 1 ekor kuda, Ya. walaupun salah kudanya. Walaupun salah. Oke. Waktu itu seperti itu, Mas. Iya. Terus walaupun salah, akhirnya duit bisa kegerus habis harusnya ya. Ya. Terus nextnya minta duit bapak atau gimana? Ya ada tabungan lagi, terus saya tetap untuk belajar lebih dalam lagi di kuda itu. Iya. Terus akhirnya bisa ketemu, bisa berhasil itu. Iya, mantap. Apa nama peternakan kudanya? Namanya Suwarno Stable. Suwarno Stable. Stable itu artinya apa? Ya, kandang kuda. Kandang kuda. Iya. Oke, kenapa harus nama Suwarno? Kan identik dengan pemancingan ya. Nama itu Suwarno itu nama kebesaran keluarga. Oh, seperti grup bisnis gitu ya? Ya. Oh. Suwarno Group gitu. Iya, mantap. Jadi kita melestarikan nama Iya. Suwarno itu. Sekaligus itu legasi Iya. atau apa ya, kebanggaan ya. Nama kebesaran. Iya, kebesaran dan kebanggaan keluarga besar. Iya. Wih, mantap. Cuan dari Jadi kuda. keluarga besar ya pakai nama Suwarno itu semua. Iya. Wow. Kuda ini kan sudah menghasilkan lumayan banyak ya. Tapi kok masih ambisi di bisnis-bisnis lain? Harusnya ya nyaman di kuda ya nyaman-nyaman aja, Mas. Jalan-jalan kemana gitu. Kok masih ambisi gitu, pengen ngembangin bisnis apa gitu? Ya namanya orang kan ya pengen mengembangkan bisnisnya, Mas. Gitu ya. Iya. Termasuk membebaskan beberapa lahan, punya aset dan seterusnya. Iya. Low profile banget. Mantap. Mas Yudi, dalam perjalanan bisnis kan ada ya orang yang percaya dengan bahwa kita tidak butuh modal dari orang lain atau kita tidak butuh pinjaman dari bank. Nah, dalam kacamata Mas Yudi yang mana notabene keluarga yang berada menurut saya ya, masih butuh enggak sih, Mas, soal ya pinjaman bank dan Ya lain-lain? tetap butuh sih. Kenapa, Mas? Kan harusnya resiko ya, misalkan resiko pasti ada, tapi Mas Yudi masih butuh. Ya kita untuk menunjang bisnis kita kan di saat kita membutuhkan modal, ya kita harus pinjam modal kan. Oke, jadi ndak pinjam karena ndak butuh. Pinjam ketika butuh doang. Ya ketika butuh. Oke. Iya. Dan bank setuju dengan atau di ACC dengan jaminan bisnis kuda atau jaminan bisnis yang lain-lain semuanya. Mungkin semuanya ya. Semuanya dipertimbangkan. Iya, dipertimbangkan. Oke, bank kan nggak gampang mengeluarkan kucuran pinjaman ya. Kan ada beberapa bisnis yang dalam kacamata bank ini perputaran hariannya tidak bagus atau perputaran hariannya tidak ada. Tapi secara global Mas Yudi punya semuanya. Sehingga bank ACC. Ya, di Oke. ACC. Jadi sangat menjaga reputasi nama itu di bank. Wah, mantap. Tak kira masih tidak butuh duit bank. Kita tetap butuh sih. Iya. Selain untuk menjaga nama juga untuk reputasi bermitra ya, Mas ya. Kira-kira gitu ya. Mantap. Next ingin bisnis apa ini rencana? Belum. Nggak, saya dikasih bocoran tapi rahasia lah ini.
Rahasia. Masih santai-santai. Santai, iya. Wah, mantap. Jadi sekarang kesibukannya sebagai bapak pasti ya. Oh ya, selamat untuk kelahiran babynya. Umur berapa tadi? Ya. Umur berapa? Sudah 1 tahun lebih ya? 1 tahun. 1 tahun lebih. Beda ya ketika ada anak dan belum punya anak ya? Ya beda sekali. Bedanya gimana? Ya begitu ada anak kan kita terus di rumah terus. Nyaman. Nyaman di rumah, bermain sama anak. Iya, iya. Kayak gitu. Banyak hiburannya lah. Mantap. Mas Yudi, iseng-iseng saya tanya nih. Biasanya ya teman-teman dari pengusaha atau wira swasta yang menurut saya sudah dalam posisi tertentu mapan seperti itu ya. Biasanya mereka tergiur dengan posisi jabatan politik. Nah, kadang-kadang mereka bisa jadi ambisi pribadi, bisa jadi karena dipaksa lingkungan sekitar. Ayolah, kamu maju saja, dipanas-panasi. Nah, untuk posisi Mas Yudi, yang mana notabene harusnya punya nama ya di sekitar sini. Di Jawa Tengah punya nama loh. Di kabupaten juga harusnya punya jalan tol atau akses menuju ke posisi politik itu lebih gampang. Mas Yudi tertarik atau enggak? Kalau politik sama sekali nggak tertarik. Kenapa Mas? Ya nggak suka aja. Nggak suka. Bukan karena pada akhirnya dilihat orang, disibukkan dengan pertanyaan orang. Ya mungkin seperti itu ya, kita sibuk di politik dan menurut saya politik itu nggak bagus buat diri saya sendiri. Itu kacamata pribadi ya? Ya kacamata pribadi. Yang penting kita tahu politik aja dan nggak usah ikut berpolitik gitu. Oke, tapi kan kita punya hak. Hak berpolitik ada. Ya kita harus tahu politik. Tahu politik. Ya harus wajib tahu. Ya supaya tidak dipolitiki. Ya. Tapi nggak usah terjun di politik, saya gitu. Iya, mantap. Jadi sama sekali nggak ambisi. Sama sekali nggak ada ambisi. Iya. Harusnya ketika dapat posisi politik, bisnis bisa jadi lebih growth atau lebih berkembang, relasi lebih banyak dan lain-lain. Gitu. Nggak tertarik juga. Nggak tertarik. Tapi beberapa pejabat curhat ke beliau, khususnya soal kuda. Nah, lebih baik kayak gitu. Lebih baik pejabat curhat ke beliau gitu Mas. Iya. Nah, itu dia, itu penting guys. Kalau ngobrol tentang kuda itu kan enak, santai, asik. Jadi ada hari tertentu di mana kamu meluangkan waktu untuk fokus ke kuda dan ketemu dengan tamu-tamu penting? Biasanya hari Sabtu. Hari Sabtu. Lihat Sabtu pagi itu kan melihat kondisi di Salatiga sana. Oh, jadi pagi ke Salatiga. Ya. Bawa kuda atau enggak? Saya enggak sih. Enggak. Dulu sempat bawa kuda ya? Dulu sempat pas ikut pacu itu. Sekarang hanya lihat doang. Sekarang lihat. Mungkin nanti kalau udah ada calon pacu yang bagus mungkin sesekali ikut. Oh, oke. Iya. Jadi sementara fokus ke peternakan. Fokus peternakan. Belum ke kompetisi. Belum. Iya. Kalau ke kompetisi sudah, peternakannya bisa jadi lebih punya nama ya. Bisa jadi. Ya pasti gitu. Pasti. Oke. Nggak pengen tertarik ke peternakan lain, misalkan burung, ayam atau yang menurut saya harganya itu nggak masuk akal. Misalkan burung tertentu, misalkan murai atau apapun gitu Mas. Saya lebih ke perkutut, suka burung perkutut. Suka burung perkutut. Ya, ternak juga sih. Pernah masuk di bisnis itu? Iya. Oke. Cuannya sebesar kuda atau gimana? Ya enggak juga sih. Enggak juga, tapi seneng doang. Senang aja. Oke. Yang lain-lain misalkan ayam, ikan atau lain? Sama ikan. Kalau ikan koi. Ya. Ikan koi. Ikan koi. Seneng doang atau bisnis? Saya breeding juga. Oh, oke. Ternak juga. Ternak juga. Ayam? Kalau ayam enggak. Enggak. Oke. Enggak suka. Untuk saat ini enggak suka. Sementara ini. Iya. Jadi totalitas pengen ke kuda. Kuda sama ikan, Pak. Kuda sama ikan. Iya. Mantap.
Terus Ikan yang koi itu kan enak. dilihat itu enak. Iya, 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 iya. Dan saya memanfaatkan kolam-kolam yang Ada. ada. Oke, jadi teman-teman ketika datang di Suwarno 1 khususnya, teman-teman ketika masuk makan itu ada beberapa spot di mana ada ikan, beberapa ikan ya, jenis ikan ya Mas ya. Iya. Apa saja ikan? Ya ikan koi itu. Ikan koi, nila, patin juga ada ya. Paten tadi. Patin juga ada. Kemudian posisi untuk yang kolam pemancingannya di mana? Kolam pemancingan agak ke bawah lagi. Ya. Oh, agak masuk ya. Iya. Oke, wah mantap. Ada berapa spot? 100 lebih ya. Spot atau meja lagi-lagi gitu. Iya. Sekitar 100-an. 100. Paling rame hari Sabtu, Sabtu Minggu. selalu full. Iya. Iya, dan beliau baru saja membeli lahan di depan buat parkir khusus. Edan biasa. Itu hasil dari kuda atau dari restoran? Dari restoran ini. Masih bisa tercover? Iya, masih. Wow, mantap. Karyawan berapa banyak? Khusus untuk yang restoran? Sekitar 55 orang. Di luar lain-lain tuh ya, di luar kuda dan lain-lain ya. Iya, di luar itu. 55, mantap. Terima kasih, saya sudah diberi apa tadi? Mujair ya. Gurami. Gurami bakar. Iya. Enak, mantap. Luar biasa, recommended. Teman-teman kalau datang ke Bandungan wajib ke sini. Nah, di belakang ada spot untuk melihat ikan, plus ada tempat untuk terapi ya Mas ya. Iya. Nah, di sana teman-teman bisa duduk santai sambil merasakan sensasi ketika kaki itu digigit ikan. Iya. Kenapa harus berpikir ada terapi ikan Mas? Kan untuk bisnis kan enggak masuk ya harusnya ya. Ya ini Free, fasilitas aja. gratis. Iya. Oke. Untuk yang pengen terapi ikan, kita kan jadi fresh begitu digigit ikan kan kita Iya. semua. Ya. Yang penting bukan ikan hiu. Ikan apa itu? Yang kecil-kecil. Itu ikan melem, jenis ikan melem. Jenis ikan melem. Ya, kayak ikan mas itu. Oh, Cuman dia aktif gigit gitu. gigit dan nyedot gitu ya Mas ya? Ya. Oh, oke. Jadi seperti kesetrum dan saraf itu kerasa. Terasa semua sampai ubun-ubun itu kan Iya. terasa. Luar biasa. Nah, Mas Yudi, iseng-iseng saya tanya juga nih terkait dengan kembali di kita sebagai warga Sabta Dharma atau warga pengayat, yang mana notabene kita ini selain dituntut untuk bisa membagi waktu antara kerja, keluarga, spiritual dan lain-lain. Apakah Mas Yudi juga memprioritaskan untuk kegiatan spiritual misalkan di Sabta Dharma? Apakah ada hari-hari tertentu di mana Mas Yudi totalitas tidak bekerja sama sekali? Pernah enggak Mas? Ya itu pernah. Untuk kita bisnis kita itu tiap hari Jumat Wage libur total. Jumat Wage itu jatuhnya di Jumatnya atau malam Kamisnya Mas? Jumatnya. Jumatnya. Pas hari Jumat. Jadi Kamis itu masih beraktivitas. Soalnya kan di rumah itu ada sanggar. Sanggaran. Terus libur gitu kan. Kegiatan libur. Iya, sanggar itu tempat ibadah. Sanggaran itu. Jadi Jumat Wage-nya libur, anak-anak yang bekerja libur. Iya. Oke. Kan pemancingan sama soto itu libur semua. Oke. Nah, baru juga soto. Nah, kenapa harus soto Mas? Kan sudah restoran. Kenapa harus ambisi soto? Kalau soto itu kan kemarin kan ada kita punya kayak ruko kosong gitu kan. Oke, di pinggir jalan ya. Iya, terus kita bikin ikan bakar gitu. Oke. Tapi kok nggak laku gitu. Oh, sempet trial. Iya. Terus begitu saya pindah ke soto, baru laku gitu kan. Itu di posisinya di jalan apa? Itu jalan Bandungan arah Semarang. Berarti jalur provinsi ya? Iya. Jalur provinsi.
Oke, soto. Cuannya harusnya nggak seberapa. Terus ambil cuannya di mana nih Mas soto? Tagline murah ya. Soto berapa itu? 5.000. Soto 7.000. Kan 7.000. 7.000. Soto 7.000. Daging atau ayam itu? Sama, daging ayam sama. Daging ayam 7.000 juga. 7.000. Beneran 7.000 Mas? Iya. Kok ya mau-maunya ambil bisnis recehan Mas? Karena rukonya nganggur. Karena nganggur itu kita manfaatkan. Heeh. Ternyata buat ikan kok sepi. Terus nggak laku ibaratnya. Begitu buka soto jadi rame. Akhirnya kita buka cabang lagi. Sekarang buka cabang. Buka cabang lagi. Oke, namanya apa? Suwarno juga. Soto Suwarno juga. Yang pegang resep atau yang punya resep Mas Yudi juga? Saya belajar dengan. Nah, beliau ini selain bos besar juga trial menu ya, senengannya ya. Ya, saya suka masak juga. Juga masak trial menu. Nah, sejak kapan bisa trial menu itu, Mas? Kalau saya dari kecil itu suka masak juga. Senang masak. Iya. Oke. Nurun dari bapak atau ibu? Dari bapak ya pinter masak, ibu Bapak juga pinter masak. pinter. Iya. Oke. Terus saya belajar kursus di Semarang di mamanya Sempat kursus kuliner. kuliner. Oke. Untuk spesifikasi makanan apa itu? Ya kayak bumbu-bumbu, Oh, bumbu Bali, bumbu acar, iya, sempat kursus. ya, Iya. terus asam manis, Hmm. terus kayak lada hitam, Iya. yes, lengkap lah macam-macam. Termasuk bumbu untuk restoran ini juga Mas Yudi yang pegang resep. Iya, yang pegang. Oke, mantap. Sampai dibelani kursus. Hanya untuk supaya mematangkan skill memasaknya. Ya, Mas. masaknya. Untuk yang cake Jadi nggak senang kita bisa belajar dari orang. orang. Untuk yang cake atau roti itu belum ya, belum ke arah sana ya. Kayaknya Nggak tertarik. Tidak tertarik. Oke. Iya. Kemudian cabang soto yang lain di mana? Kita punya 3 cabang sih. Yang pertama di Bandungan Semarang. Ya. Kedua? Ambarawa Kedua di Ambarawa, sama di sini, dekat-dekat sini. dekat-dekat sini. Harganya sama, resepnya sama. Sama. Oke. Dan aset propertinya punya sendiri juga. Iya. Nggak pernah berpikir untuk sewa gitu. Mungkin nanti berpikir untuk sewa juga. Ya, tapi kalau duit ada ya mas mending beli gitu. Tetap sewa nantinya. Alasannya? Ya kan karena untuk beli kan mahal juga. Yang pasti lokasi harus strategis. Kita butuh tempat yang strategis. Makanya kita harus sewa juga. Sementara ya. Iya. Luar biasa. Kok bisa bagi waktu 24 jam untuk bisnis ini. Berarti manajemen orang ini kan pinter. Selain manajemen juga memberikan kepercayaan orang ini juga nggak gampang loh mas. Iya kan? Yeah. Dan Mas Yudi bisa mempercayakan orang seperti ibarat kata gini mas. Mohon maaf ya. Ketika kita tidak percaya orang, biasanya kita ini juga tidak dipercaya orang. Biasanya ya. Nah, apakah Mas Yudi juga menganut prinsip itu? Biasanya ada orang-orang yang kolot, bisnis harus saya tangani sendiri. Harus saya, ibarat kata kalau ngulek sambal itu harus ngulek saya sendiri, terus dan lain-lain harus saya sendiri. Controller total sebagai seorang yang one man show kira-kira gitu. Tapi Mas Yudi memposisikan tidak seperti itu. Enggak sih, cuman yang perlu kita kontrol kan keuangan aja. Yang pasti keuangan. Iya. Oke, itu lebih sensitif. Lebih sensitif. Misalkan karyawan kita putar, kita Rolling juga. Oh, pakai strategi itu. Iya. Oke. Kan untuk menekan resiko. Oke. Kebocoran. Iya. Mohon maaf. Yang soto di rolling dengan yang resto Enggak. pemancingan. Oh, khusus sendiri. Khusus soto kita rolling. Oh, jalan seperti itu. Kepikiran buka franchise enggak? Belum. Iya.
dan kayaknya enggak tertarik. Duitnya sudah banyak. Wih, mantap. Oke, jadi bahas apa lagi nih Mas? Support untuk Mbak Dwi selaku istri bisa setotalitas itu dan bisa memberikan kepercayaan kepada Mbak Dwi yang mana notabene seorang cewek atau perempuan dilepas keluar kota, misalkan lebih dari 1 hari, kemudian ya bahkan memaksa memberhentikan karirnya dalam tanda kutip yang sedang matangnya, kan dia selaku dosen ya kalau tidak salah. Dipaksa untuk cut atau berhenti. Nah, Mas Yudi bisa memberikan kepercayaan kepada istri secara totalitas sejauh mana? Ya karena kita bagi tugas ya Mas ya. Bagi tugas aja. Jadi ini pas saya ada acara, ada kegiatan, ya istri mempersilahkan dan sebaliknya. Pas istri ada kegiatan, kita support. Gitu. Mas Yudi tidak pernah merasa cemburu, perhatiannya kurang gitu? Enggak juga sih. Sama sekali. Mbak Dwi saya lihat sibuk loh. Ya ada anak itu kan. Mikirnya beda. Lebih fokus ke anak juga. Iya. Ya mudah-mudahan ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Mantap, luar biasa, Mas. Kita bagi tugas. Terus kita kan juga ada tugas rohani, jasmani, ada tugas rohani. Misalkan siang itu kan fokus kerja, fokus untuk jasmani, cari nafkah. Sedangkan malam ya untuk kegiatan rohani. Makanya kalau malam ya udah kita istirahat untuk kegiatan rohani. Iya. Spirit itu datang dari Bapak. Bapak seperti itu, pagi untuk siang untuk jasmani, malamnya untuk rohani. Iya. Dan masih dipakai sama Mas Yudi. Iya, dan kita berjalan beriringan kayak gitu. Jadi nih dalam bisnis kita itu kita bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Iya. Pernah enggak Mas ketika di satu titik namanya manusia ya, tiba-tiba fokus ke kerja doang, tapi secara rohani atau secara spiritual sujud sembahyangnya rasa-rasan atau malas-malasan atau skala ketekunan sujud ini berkurang. Mungkin kira-kira pernah, mungkin ya, saya tidak tahu. Apa Mas Yudi pernah ada di posisi itu? Kan manusia konsisten itu susah. Iya. Apakah Mas Yudi pernah di posisi itu? Ya pernah juga, tapi ya kita paksakan bahwa untuk rohani jangan sampai kendur juga. Iya. Mantap. Kita harus berjalan beriringan. Iya. Luar biasa. Kalau soal duit saya nggak ngomong lah sama beliau. Kalau jauh nggak ada apa-apanya. Tapi belajar menyeimbangkan waktu ya Mas ya. Menyeimbangkan waktu dan memposisikan diri. Kita ambisi wajib, pasrah juga wajib, plus mengalokasikan waktu untuk kegiatan spiritual atau kerohanian, kira-kira gitu ya. Dan itu yang penting. Yang sangat penting juga. Iya. Dan apakah Mas Yudi mengedukasi itu ke warga-warga sekitar sini? Mengingat Mas Yudi kan juga sebagai petugas ya. Ya. Mengedukasi seperti itu. Edukasi juga. Ya untuk malam, ayo untuk kegiatan sujud bersama. Bersama. Iya. Gitu. Ya kita dari lingkungan yang terkecil dulu. Keluarga, lingkungan sekitar. Iya. Oke. Jadi Sanggar ini terbuka untuk siapapun yang datang ke sini. Iya. Oke, mantap. Luar biasa. Panutan. Mas Yudi ingin menyampaikan apa ke teman-teman yang notabene anak-anak muda yang anak-anak muda Sabta Dharma yang baru merintis karir atau merintis bisnis ya, supaya tetap bisa imbang, kira-kira gitulah Mas. Dan kalau ngoyo kan dibilang ngoyo ya ngoyo wajib ya toh. Tapi untuk menjadi pasrah dan sumeleh bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan sendirinya ini kan ya gak gampang. Iya.
menurut Mas Yudi pesan untuk teman-teman? Ya pesan saya sebagai generasi muda, kita harus ulet, harus bekerja keras, tapi harus dengan dada yang sangat dingin. Kerja keras dengan dada yang sangat dingin. Sangat dingin. Oke. Bahwa rezeki udah ada yang ngatur, tapi kita harus berusaha. Iya. Rezeki ada yang ngatur, kita harus berusaha. Dan apakah kita pantas atau tidak mempersiapkan rezeki itu supaya datang dengan porsi masing-masing? Wajib. Ya wajib. Wajib. Dan kita nggak berdoa itu nggak harus minta rezeki kayak gitu. Itu dia. Rezeki itu kalau kita udah kita udah sujud ya. Oke. Udah sujud, udah berusaha, nanti otomatis gitu. Pasti. Otomatis. Nggak usah diminta tentang rezeki itu terus gitu. Iya. Nggak usah. Itu udah otomatis. Otomatis. Kalau kita udah mendekat, kita udah memberikan kewajiban. Iya. Nah itu nanti akan diberi dengan sendirinya. Ini secara matematika. Kita ulet aja. Iya, ini secara matematika tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 ini ya Mas ya. Nah itu. Iya tuh, bisa jadi 10 kurangi 2 kan pastinya kan 8. Iya. Ini 10 dikurangi 2 bisa jadi unlimited. Nah, saya ingat Pak Usodo. Oke. Ya seperti itu. Mendiang atau almarhum Pak Usodo, salah satu staf Tuntunan Agung, menyampaikan seperti itu. Seperti itu. Apa yang kamu ingat dari Pak Usodo? Waktu itu ya matematika itu. Matematika itu. Iya. Nah, menurut saya ya nggak usah dihitung-hitung dengan matematika itu. Kita ya pasrah aja. Kita ngasih sesuatu ya untuk beramal ya. Udah nggak usah mikir tentang nanti dapat berapa kita dari yang Maha Kuasa, itu nggak usah dihitung-hitung keuntungannya. Iya. Tuhan kok diajak bisnis. Iya, kita tinggal ngasih aja gitu. Iya. Kita pasrah, entah mau dikembalikan atau entah seperti apa, itu nggak usah dihitung. Yang penting terserah. kita dengan ikhlas aja. Niat kita ya kita mau beramal, ikhlas aja gitu. Mantap. Nggak usah hitung-hitungan matematika. Iya. Jadi prinsip itu masih dipegang. Iya. Wow, mantap. Jadi kalau secara matematika normal 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Iya. Ini 10 dikurangi 2 bisa jadi 20, bisa jadi 30 dan seterusnya. Nah, itu nggak usah dihitung-hitung kayak gitu. Nggak usah dihitung-hitung. Nggak usah dihitung. Pasrah apapun ya. Iya. Ya, mantap. Jadi itu rahasia kenapa di Kabupaten Semarang bisa kondusif seperti ini warganya. Dan sekaligus remajanya bisa kompak. Salah satunya ya Mas. support dari orang-orang yang atau sesepuh-sesepuh sehingga melahirkan regenerasi atau generasi yang masih berpegang erat pada keyakinan ajaran. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau di sini Kabupaten Semarang itu sangat kompak sekali remajanya, Mas. Sangat kompak. Sangat kompak. Mas Yudi selaku persada. Kegiatan apa gitu kan, sangat kompak sekali. Selaku persada ya di sini. Iya. Ketua persada Kabupaten. Bendahara persada Kabupaten. Iya. Oke. Jadi bendahara terus. Yang duit banyak. Oke, kegiatan rutin di Semarang apa aja nih, Mas? Ya sanggaran, terus mungkin ada acara undangan-undangan kayak gitu. Kunjungan-kunjungan. Oke. Terus ketika membangun jejaring dengan lintas agama atau komunitas luar masih tetap. Dan warga Sabta Dharma di daerah sini juga sangat diterima dengan baik ya Mas ya. Iya. Tidak ada gesekan dengan lingkungan sekitar. Enggak ada sih. Iya. Soalnya kita ya
misalkan ada kegiatan apa kita kan ikut Berperan aktif. berperan nanti. Ya, mantap. Seperti itu. Luar biasa. Banyak sekali pembelajaran dari beliau ya, khususnya terkait dengan anak muda yang ambisi kan ya wajar ya toh. Tapi di satu titik kita akan menemukan momen di mana ternyata ketika pasrah hasilnya luar biasa. Kira-kira gitu ya Mas ya. Mantap. Apakah menyampaikan spirit tentang Bapak itu ke anak-anakmu kelak, Mas? Yaitu tetap melestarikan kepercayaan itu. Terus kita tentang bisnis ini tetap kita harus bisa estafet ke selanjutnya. Oke, generasi selanjutnya. Bisa mengembangkan bisnis ini dengan bertambah besar. Terus menjaga nama kebesaran Soeharno ini. Mas Yudi tidak pernah takut gagal atau di titik terendah? Kenapa harus takut? Karena kita yakin Tuhan pasti memberikan jalan. Terus memberi petunjuk ke kita. Itu pasti. Ya, jadi kekhawatiran itu harusnya tidak ada. Tidak ada sama sekali. Iya, bukan karena soal Mas Yudi punya power, punya duit banyak sama sekali. Enggak. Iya. Wow, keren. Luar biasa nih Mas. Lancar gitu loh ngomong. Luar biasa nih Mas Yudi. Oke teman-teman, ini podcast keren nih kayaknya. Banyak pembelajaran dari Mas Yudi atau bendahara ya Serat Provinsi, wakil bendahara ya. Iya. Wakil bendahara Provinsi Jawa Tengah yang mana notabene usianya relatif masih muda dan perjalanannya mungkin masih panjang, dan harapannya juga banyak dari remaja-remaja Sabta Dharma atau remaja-remaja pengayat ini yang bisa seperti beliau. minimal banyak belajar dari spirit beliau. Nah kita lihat beliau low profile banget tuh. Ya kemana-mana, waduh, gak bakalan tahu kalau beliau ini miliarder. Saja. Iya. Oke, pengen menyampaikan apa lagi ke teman-teman? Cukup ya. Cukup ya? Iya. Atau ke warga Sabta Dharma secara umum? Bukan hanya ke remaja, Mas? Cukup ya. Mantap. Thank you ya Mas atas sharingnya, atas podcast kita malam ini. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat, dan tentu harapannya spirit beliau yang terinspirasi dari mendiang Bapak Soeharno bisa menginspirasi Mas Yudi keluarga dan juga menginspirasi lingkungan warga Sabta Dharma Kecamatan Bandungan pada khususnya, dan warga Sabta Dharma seluruh Indonesia pada umumnya, karena jasa-jasa Pak Soeharno ini juga ya di Sabta Dharma sangat luar biasa lah, khususnya di Jawa Tengah dan Jogja. Oke, see you next time dengan narasumber selanjutnya, dan sekali lagi terima kasih Mas Yudi. Ya mudah-mudahan diberi kesehatan Mas Yudi, Mbak Dwi, keluarga, anaknya, bisnisnya juga tetap bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, dan saya belajar tentang kerendahan hati pada beliau. Matur nuwun ya Mas. Ya, oke. Siap. Rahayu, salam waras. Waras. Keren.